Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada pembahasan bab ke-20 kali ini yaitu tentang fadilah puasa Syawal 6 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Yang artinya, siapa berbuat amal atau satu yang baik, maka pahalanya 10 kali lipat amalnya. Dan siapa yang berbuat satu kejahatan, maka tiada balasan kecuali setimpal dengan kejahatannya. Dan tidak sedikit pun mereka dirugikan. Surat Al-An'am ayat 160. Maksudnya mereka diperlakukan secara adil. Sedikit pun tidak dikurangi pahala amalnya dan tidak dilipatkan siksa kejahatannya. Catatan Qadli Baidawi. Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa bersolawat kepadaku pada hari Jumat 100 kali, maka ia datang kelak di hari kiamat, dibarengi dengan nur atau cahaya. Apabila nur tersebut dibuat menyinari semua makhluk, pasti memadai. Dan beliau SAW juga bersabda, yang artinya, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka ia dibersihkan dari dosanya, sedikit pun tiada tersisa, sekalipun hanya sebesar atom atau bijian. Tercantum di dalam Subdatul Wa'idin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Ayyub radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu disambung dengan 6 hari puasa Syawal, maka ia dianggap berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Itulah makna siapa berbuat satu amal baik, pahalanya 10 kali lipat amalnya. Surat Al-An'am 160. Sebab 1 tahun sama dengan 360 hari. Sedang puasa Ramadan 30 hari, yaitu sama dengan 30 kali 10 sama dengan 300. Dan sisa 6 hari. Dan yang puasa 6 hari bulan Syawal berarti 60. Yang berarti pula telah berpuasa selama 360 hari atau setahun penuh. Itulah makna sabda beliau SAW. Yang artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan disambung dengan 6 hari puasa bulan Syawal, maka ia dianggap puasa penuh setahun. Hadis riwayat Muslim. Berpuasa di bulan Syawal ini yaitu setelah hari H atau H+1. Karena pada dasarnya diharamkan untuk berpuasa pada hari takbirnya. Setengahnya ada yang beralasan khawatir meniru perbuatan suatu kaum Nasrani atau ahli kitab yang suka berlebih-lebihan menambah yang fardu. Akan tetapi alasan itu tidak terbukti atau dapat dibantah akibat diputusnya tasyabuh dengan berbuka di saat Idul Fitri. Dan lebih jelas lagi adanya pemisah antara yang fardu dengan yang sunnah, yaitu puasa bulan Ramadan yang fardu, sedangkan puasa 6 hari Syawal yaitu sunnah. Duratul Wa'idin. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sungguh Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari bulan Syawal. Maka siapa yang berpuasa pada hari-hari tersebut, Allah mencatat baginya kebaikan, sejumlah kebaikan tiap makhluknya. Dan perbuatan buruknya dihapus serta dinaikkan derajatnya. Nabi SAW juga bersabda, yang artinya, bahwasanya bagi mayit terdapat 600 anggota tubuh, setiapnya menyimpan 1000 mulut kecuali hati. Karena hati wadah pengetahuan. Maka siapa yang berpuasa 6 hari, pasti Allah meringankan saat sakaratul mautnya. Bagai siraman air segar siraman air segar bagi orang yang tengah dahaga. Tercantum dalam Durratul Wa'idin. Orang mengatakan, siapa yang menanam pohon dengan harapan menikmati buahnya, maka ia harus menyiraminya secara teratur pada saat-saat tertentu. Dan terserapnya air dibuktikan dengan hijau daunnya. Dan ketika pohon itu subur sekian lama, kemudian dilanda kekeringan daunnya akibat panas matahari,
Maka dengan demikian terlihat jelaslah bahwa adanya daun kekeringan adalah akibat pohon tersebut tidak lagi menyerap air. Dan apabila ia menyerap air, pasti tidak sampai daunnya kekeringan. Demikian pula keadaan manusia pada bulan Ramadan, ia segera berpuasa, sholat, dan beramal kebaikan lainnya dengan harapan dapat diterima amalnya berkat Ramadan. Sedangkan tanda bukti bahwa amalnya diterima ialah nanti sehabis bulan Ramadan ia tetap aktif beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Hayatul Qulub. Dari Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menetap di Mekah selama 3 tahun. Aku berkenalan baik dengan salah seorang pria penduduk Mekah yang aktif ke Masjidil Haram setiap waktu duhur untuk tawaf, lalu sholat. Sesudah itu ia uluk salam kepadaku dan langsung pulang ke rumahnya. Pada suatu hari ia jatuh sakit, ia memanggilku dan berkata, 'Nanti kalau aku mati, tolonglah aku dimandikan olehmu sendiri, disolati dan ditanam atau dikuburkan. Kemudian untuk malam pertama janganlah engkau meninggalkan aku seorang diri di dalam kubur. Temanilah aku semalam itu dan tuntunlah aku dengan kalimat tauhid ketika malaikat mungkar nakir mengajukan pertanyaan. Maka aku pun menyanggupi usulnya itu. Dan sewaktu aku melaksanakan usulnya itu, bermalam di sisi makamnya di antara tidur dan jaga, mendadak terdengar oleh suara, 'Ya Sofyan, tiada berarti baginya penjagaan dan talkinmu itu.' Lalu aku bertanya, 'Kenapa demikian?' Jawabnya, 'Sebab ia telah berpuasa Ramadan, lalu disambung dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Maka terbangunlah aku, dan dicari pula pangkal suara itu, namun tiada kutemukan. Akhirnya aku berwudu dan sholat, kemudian tidur, dan bermimpi seperti itu lagi sampai 3 kali. Dengan demikian yakinlah aku bahwa suara itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari syaitan. Sesudah itu aku pulang meninggalkan makamnya seraya berdoa, 'Ya Allah, tolonglah aku dapat berpuasa Ramadan dan menyambungnya dengan 6 hari bulan Syawal.' Maka sesudah itu aku pun diberi kekuatan melaksanakannya oleh Allah yang Maha Agung lagi Maha Luhur." Tercantum Badrud Durari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang berpuasa sehabis Ramadan adalah bagai pejuang atau tentara yang terjun kembali ke medan laga sehabis kabur. Maksudnya, sesudah selesai bulan Ramadan sebulan penuh, ia akan berbuka pada hari puasa, pada hari raya Idul Fitri. Kemudian memulai lagi dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dalam hal ini, Asy'ubi menegaskan, puasa sehari sehabis Ramadan lebih kusenangi daripada puasa setahun penuh. Catatan Munawi. Dari Abdul Wahab, ia berkata, rahasia yang terkandung dalam anjuran puasa 6 hari Syawal yaitu bahwa tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelampiasan nafsu terhadap syahwatnya di hari raya, mengakibatkan kelengahan seseorang dan terpatri hatinya. Maka puasa 6 hari seolah-olah menjadi penebus terhadap apa-apa yang kurang sempurna dalam prakteknya dan cacat dalam melaksanakan puasa Ramadan, seperti pensunatan yang mengiringi fardu atau sujud sahwi. Sedangkan teknis pelaksanaannya 6 hari adalah terusan sejak hari pertama hingga ke-6. Itulah yang diutamakan menurut setengah ulama ahli tahqiq atau kebenaran. Dan manfaat demikian ini dapat lebih mendekatkan pada kecerahan jiwa. Bahkan Sayyid Azadah menegaskan, teknis pelaksanaan puasa 6 hari ini sebaiknya disamakan dengan puasa Ramadan, sebab ia berfungsi sebagai penebus atau penyempurna kesunahan. Namun apabila dikerjakan secara terpisah-pisah terusan dalam 6 hari, juga sudah cukup. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ia dibersihkan dari segala dosanya seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Dikutip dari At-Targhib wa Tarhib. Ka'bul Akbar berkata, ketika Siti Fatimah atau putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus istri dari Sayyidina Ali karramallahu wajhaha jatuh sakit, ditanya oleh suaminya, "Ya Fatimah, engkau ingin buah apa?" Jawabnya, "Aku ingin buah delima." Ali pun tertegun sejenak, sebab tiada uang sepeser pun baginya, namun ia tetap berdiri tegak, berusaha meminjam uang sedirham, lalu pergi ke pasar membeli buah delima, kemudian pulang. Di tengah perjalanannya, terlihatlah seorang yang jatuh sakit tergeletak di pinggir jalan, maka Ali pun berhenti dan bertanya, "Hai orang tua,
apa yang diinginkan hatimu? Jawabnya, ya Ali, sejak 5 hari aku tergeletak di tempat ini, lalu lalang banyak manusia di tempat ini. Tiada seorang pun yang acuh padaku. Padahal hatiku tergiur atau tertarik pada buah delima. Maka Ali pun diam sejenak. Kata hatinya, sebuah delima ini sengaja ku belikan untuk istriku, yaitu Fatimah. Kalau ku berikan pada orang ini, pasti Fatimah pasti akan merasa kasihan. Namun jika tidak kuberikan, berarti aku tidak menepati firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammasa ila falatanhar. Terhadap si pengemis, engkau janganlah menghardiknya. Surat Ad-Duha ayat 10. Dan Nabi SAW bersabda, la taruddus sa'ila walau kana ala faras. Yang artinya, janganlah sekali-kali kau tolak si pengemis sekalipun ia di atas kuda atau kendaraan. Kemudian buah delima itu pun dibelah dua. Separuhnya diberikan kepada orang tua itu dan langsung sembuh. Dan separuhnya yang lainnya dikasihkan kepada Fatimah. Dan ia pun segera sembuh dari sakitnya. Sesudah itu Ali pulang. Sesampai di rumah agaknya ia malu disambut oleh Fatimah yang merangkul dan mendekapnya seraya berkata, sedihkah Anda demi Allah yang maha perkasa lagi maha agung, ketika engkau ulurkan tangan atau memberikan buah delima kepada orang itu, maka puaslah hatiku dan lenyaplah keinginanku pada buah delima itu. Dan Ali pun sangat gembira dengan penuturan istrinya tersebut. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria mengetuk pintu. Ali bertanya, siapakah Anda? Jawabnya, aku Salman Al-Farisi. Setelah dibuka pintu, Ali melihat Salman membawa nampan tertutup. Dan ia letakkan di depan Ali. Sahutnya, dari manakah nampan ini Salman? Jawabnya, dari Allah Subhanahu wa taala untukmu disalurkan lewat Rasulnya. Dan setelah dibuka sapu tangan penutup nampan tersebut, terlihatlah di dalamnya 9 buah delima. Dan langsung Ali memprotes, katanya, hai Salman, jika ini untukku pasti 10 buah delima. Menunjuk firman Allah, manja abil hasanati falahu asru amthaliha. Surat Al-An'am ayat 110, ayat 160. Yang artinya, siapa yang berbuat satu amal kebaikan pasti baginya 10 kali lipat amalnya. Salman pun langsung tertawa dan mengembalikannya yang sebuah delima tersebut di tangannya seraya berkata, hai Ali, demi Allah, sandiwaraku ini sekedar menguji coba sampai sejauh mana keyakinan dan penelitianmu terhadap firman Allah. Tercantum dalam Raudatul Muttaqin. Ada 3 hal atau hikmah atau faedah dilipat gandakannya amal bagi umat Muhammad, yaitu 1. Pada umumnya umat atau bangsa terdahulu lebih panjang, otomatis amal taatnya juga panjang atau banyak. Sedangkan umat ini pada umumnya berumur pendek, dan pendek pula amal taatnya. Itulah sebabnya Allah melipat gandakan pahala bagi umat ini melebihi bangsa terdahulu, serta mengistimewakannya waktu-waktu dan Lailatul Qadar, agar amal taatnya melebihi umat-umat terdahulu. Menunjuk riwayat bahwa Nabi Musa pernah mengajukan usul, ya Tuhan, aku telah membaca Taurat yang mengungkap bakal adanya suatu umat yang amal baiknya dilipat gandakan menjadi 10 kali, sedangkan keburukannya hanya dibalas setimpal. Maka jadikanlah mereka itu adalah umatku. Dijawab oleh Allah, ya Musa, itulah umat Muhammad di akhir zaman. 2. Tingkat atau jenjang surga ditempuh dengan amal taat yang ikhlas, bukan singkat atau kurang, sedangkan amal taat umat ini serba singkat dan kurang. Maka Allah melipat gandakan karunia dan kemurahannya demi kesempurnaan amal taat umat ini yang serba singkat atau kurang sempurna tersebut untuk mencapai tingkat dan jenjang surganya. 3. Bahwa musuh-musuh umat ini kelak di hari kiamat saling menggait lawan mereka, kabur, merampas atau menggondol amal mereka, yang tersisa hanyalah adlaf atau lipat gandanya saja. Bahkan itu pun kehendaknya pun dirempas pula. Maka mereka pun menuntut kepada Allah supaya melepaskannya. Namun tuntutan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, sungguh pelipat gandaan itu bukan amal pekerjaannya, melainkan semata-mata merupakan rahmatku yang tidak mungkin ditarik kembali darinya, dan kamu sekedar hanya menggait lelah atau karyanya saja. Ada pula doa di sini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah kebaikan hidup kami di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Catatan Raudatul Ulama. Hikayah.
Abdullah bin Mubarak berkata, suatu tahun aku beribadah haji tepat di Hijr Ismail, aku tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya, nanti kalau kau pulang ke Baghdad, sampaikan salamku kepada seorang yang bernama Bahram al-Majusi di kota ini, dan katakan padanya bahwa Allah telah ridho padamu. Lalu aku pun bangun terperanjat dan membaca La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mimpiku ini digoda oleh setan. Lalu kemudian aku berwudu dan tawaf di Ka'bah sekehendak Allah, hingga aku pun tertidur dan bermimpi seperti itu lagi sampai ketiga kalinya. Kemudian setelah sempurna ibadah haji, aku pun pulang ke Baghdad dan berusaha mencari orang yang bernama Bahram al-Majusi di kota Anu sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ia seorang yang lanjut usia. Lalu aku bertanya, benarkah engkau yang bernama Bahram? Jawabnya, benar. Barusan aku pinjamkan orang atau menyewakannya kepada beberapa orang manusia. Demikianlah yang terbaik bagiku. Sahutku, tindakan demikian yang terbaik. Tindakan seperti itu terlarang menurut syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah amalmu yang lebih baik daripada itu? Jawabnya, ya ada. Aku punya 4 orang anak putri dan 4 orang putra, lalu dikawinkan menjadi 4 pasang atau 4 jodoh. Sahutku, itu juga tindakan yang haram. Lalu apakah ada yang terbaik selain itu? Jawabnya, ya ada. Aku adakan walimah di saat putra-putriku dijodoh-jodohkan. Sahutku, selain itu? Jawabnya, aku punya putri tercantik yang sulit sekali mencarikan pasangan serasi baginya. Hingga kunikahkan ia memperoleh diriku sendiri, dan diadakan walimah besar-besaran pada malam itu yang dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang Majusi. Sahutku, kedua tindakanmu itu juga terlarang. Adakah yang selain itu? Jawabnya, ya ada. Pada suatu malam ketika aku bersetubuh dengan istriku, mendadak seorang wanita muslimah muncul menyalakan lampu. Dan aku pun menyalakan lampu kamarku. Kemudian ia keluar dan aku pun langsung meniup atau memadamkan lampu kamarku. Tidak lama sesudah itu wanita itu pun masuk lagi dan aku nyalakan lagi lampu kamarku. Kemudian ia keluar dan aku pun langsung memadamkan lampu kamarku. Kemudian batinku berbicara, jangan-jangan wanita ini mata-mata pencuri. Lalu aku pun keluar mengikuti jejaknya. Ia masuk ke sebuah rumah dan nampak 4 orang putri atau anaknya yang menyambut kedatangannya sambil berkata, wahai ibu, dapatkah makanan untuk kami? Perut kami sudah tak tahan lagi menderita lapar. Wanita itu hanya dapat mencucurkan air mata, menahan haru dan berkata, wahai anak-anakku, ibu merasa malu jika minta kepada selain Allah, apalagi minta-minta kepada musuhnya, yaitu Bahram al-Majusi. Kemudian Bahram menjawab, setelah kusimak pembicaraannya, lalu aku pun pulang mengambil nampan berisi makanan dan kuantarkan sendiri ke rumahnya. Kemudian mereka pun sangat senang hati. Abdullah bin Mubarak pun berkata, inilah amal terbaik bagimu dan patutlah engkau memperoleh kabar gembira dari mimpiku. Dan aku ceritakan kepadanya tentang mimpiku berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hijr Ismail. Lalu ia pun menyatakan diri masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba atau rasulnya. Maka tersungkurlah seketika itu. Langsung Bahram meninggal dunia dalam keadaan muslim. Kemudian aku pun memandikan, membungkusnya dengan kafan dan mensolatinya. Adalah Abdul bin Mubarak berkata, hai hamba-hamba Allah, berlaku dermawanlah bersama makhluk Allah. Sebab dialah yang mengubah para musuh atau sikapnya menjadi kawan yang hidup saling menyinta. Baginya kerajaan di langit dan di bumi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dengan hak keagungan asmanya dan kemuliaan para nabinya. Catatan Zubdah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya ketika seseorang kamu memperbaiki Islamnya, maka setiap amal kebaikan yang dikerjakan ditulis 10 pahala yang setimpal, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali. Dan setiap keburukannya hanya ditulis 1 balasan yang setimpal hingga ia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah pembahasan bab ke-20 kali ini. Semoga apa yang dibaca ini dapat diambil manfaatnya sehingga kita bisa mendapatkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam rahmat, ridho dan maghfirahnya. Dan semoga pula kita kelak akan mendapatkan syafaat dari
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.